Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pertama kali kita bertemu walaupun tidak bertatap muka. Semuanya sehat ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alfiah Martiani. Insya Allah pagi ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran fikih pada bab pertama tentang sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Pada bab pertama ini kita akan belajar toharoh. Siapa yang belum pernah mendengar kata toharoh? Insya Allah udah pernah ya. Jadi toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Kalau menurut istilah, toharoh itu adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi mensucikan badan, pakaian, dan lingkungan. Nah, ini ibadah apa yang dituntut harus dalam keadaan suci? Nah, misalnya dalam sholat ya, misalnya kita mau sholat, kita harus bersuci dulu, yaitu dengan cara berwudu. Adapun dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci, silahkan kalian buka surat Al-Mudaththir ayat 4 dan 5, kemudian surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita yang firasat ada at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu ada sebagian dari iman. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Nah, kita akan membedakan 3 najis ini. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah di sini, yaitu cukup hanya memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi misal kalian punya adik kecil, adik bayi laki-laki belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, maka najisnya hukumnya adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Adapun najis mutawassithah adalah najis pertengahan atau sedang. Nah, apa saja yang termasuk najis mutawassithah? Yang pertama ada bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Ayam, bangkai kerbau gitu ya, jangan berdarah itu sewaktu hidupnya, maka dia najis mutawassithah. Jadi semua darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, arak atau khamar itu adalah najis mutawassithah. Nah, untuk najis mutawassithah ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Untuk najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, bau dan rasanya juga tidak nyata, seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Misalnya ada seorang ibu menggendong anaknya, kemudian anaknya ngompol di bajunya.
Nah, bajunya ini lama-kelamaan kering, kan itu udah tidak kelihatan wujudnya, tidak ada bekasnya. Maka ini dikategorikan najis mutawasito hukmiyah. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Karena sudah dicuci, disapu, dikosok-kosok masih tidak bisa semuanya hilang, maka itu bisa dikategorikan dimaafkan. Sedangkan najis ainiyah ada najis yang nampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Ya, misalnya gendong adiknya BAB itu kan kelihatan ya. Ini akuan ya, bukan menjijikan tapi ini ada ilmu. Nah, cara membersihkannya apa? BAB-nya dibuang, kemudian dibersihkan, digosok, disabuni sampai hilang zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang bersih. Nah, najis seperti itu hanya kotoran yang kelihatan wujudnya jelas nampak, namanya najis mutawasito ainiyah. Yang tidak kelihatan wujudnya najis mutawasito hukmiyah. Adapun najis mughaladhah ada najis yang berat. Nah, najis ini biasanya bersumber dari anjing dan babi ya. Jadi misalnya ada gelas dijilati anjing, ada minum dijilati anjing. Di sini cara membersihkannya yaitu membasuh air sebanyak 7 kali, digosok 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dicampur dengan tanah ini terserah mau yang keberapa ya, bisa kedua, tiga, tapi kalau bisa jangan yang terakhir. Kalau yang terakhir nanti kelihatan tanahnya ya. Jadi salah satunya terserah mau yang urutan keberapa dicampur dengan tanah. Nah, saya kira sudah sampai di sini. Semoga kalian paham ya kita pembahasan kita tentang toharoh, kemudian najis dan hadas. Kalian tak kasih tugas, silahkan kalian tulis kembali apa yang sudah saya terangkan di buku catatan kalian. Kemudian kalau sudah selesai mencatat, silahkan difoto dan diupload di grup. Ini sebagai bukti bahwa kalian benar-benar sudah melakukan pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.